Oke. Halo kawan Kobam, kembali lagi di acara biasa hari Rabu. Kita ada live membaca Kobam. Tapi kali ini tidak bersama Bapak Rizal ya. Sekarang bersama saya, Amira, redaksi Kobam. Biasanya saya itu hari Kamis sama Aldo tuh, Bamin. Ngebahas tentang buku-buku yang lagi baru terbit. Terus kalau misalnya nanti pembaca ada yang pengen tanya buku-buku misalnya tema apa nih yang mau kita bahas hari ini, hari Kamis ya. Misalnya tema perempuan nanti kita bahas, tentang tema Tionghoa nanti kita bahas gitu. Tapi berhubung sekarang saya menggantikan di live pembaca ya, kali ini kita ketemu di hari Rabu. Nah, sekarang kita sudah kedatangan pembaca Kobam senior. Ini kan udah tua. Tapi dalam artian bukan tua ya senior. Senior itu artinya sudah membaca banyak. Kalau di antara pembaca-pembaca Kobam kan ada pembaca junior, artinya baru baca beberapa buku Kobam. Nah, pembaca senior itu udah membaca banyak buku Kobam dan lintas genre juga ya ternyata. Bacaannya lintas genre ini. Nah, Mbak siapa nih namanya nih? Halo, selamat sore. Nama saya Gita Sonia Margareta lengkapnya. Saya termasuk salah satu yang suka baca buku yang bertema-temakan sejarah, dan salah satunya adalah buku-buku terbitan Kobam. Bambu. Pak, itu membaca Kobam dari tahun berapa ya? Mungkin sekitar 2014 apa ya? Apa 2013-an gitu. 2013. Itu tepatnya kalau resmi beli bukunya ya. Iya. Beli buku yang langsung langsung dari Kobam, tapi kalau sebelum-sebelumnya dari buku bekas sebenarnya sebelum itu juga udah pernah. Oh, jadi pertama tahu Kobam itu dari mana? Waktu itu Kobam kayaknya ada bazar buku di salah satu ini tempat makan, namanya Kedai Cikini. Nah, di situ tuh ada banyak-banyak buku tuh. Terus saya lihat-lihat, ternyata ada yang satu saya suka, itu buku Batavia, Masyarakat Kolonial Abad 17. Kemudian dari sama Kebudayaan Indis kalau nggak salah waktu itu saya beli dua itu. Terus habis itu tahu ternyata diterbitkan oleh penerbit Komunitas Bambu. Cari-cari yang lain, tema yang menarik, beli, kemudian nular deh yang lain-lainnya juga yang temanya kebetulan menarik dan saya pengen baca. Soalnya kalau pembaca Kobam itu misalnya misalnya buku-buku lain ya, buku-buku misalnya fiksi atau apa itu penggembarnya banyak. Jadi kalau misalnya Kobam itu kan segmented ya, biasanya orang yang memang suka sejarah atau apa. Jadi setiap ada pembaca Kobam, setiap ketemu pembaca Kobam kita penasaran, taunya dari mana Kobam. Terus habis itu kenapa akhirnya bisa beli lagi, purchase lagi kan misalnya nggak suka ya, kalau misalnya baca satu buku nggak suka ya nggak akan beli lagi kan. Nah ini bisa beli lagi dan beli terus itu tuh kenapa gitu? Ya pastinya karena tertarik sama tema-temanya. Kalau dibilang tadi segmented kan memang penerbit Komunitas Bambu lebih ke sejarah, atau mungkin ada juga budaya ya, dikit-dikit kayak gitu. Nah kebetulan dua tema itu memang saya suka. Kemudian biasanya kalau sudah baca satu buku, kadang itu ada tertarik sama yang lainnya. Kira-kira tema buku yang kayak gini tuh adanya apa? Nggak taunya di Kobam ada, ada seperti itu. Sampai akhirnya tahu di mana? Di marketplace ya. Tahu di marketplace kan banyak tuh buku-bukunya apa kayak gitu. Jadinya nambah lagi deh, wah kayaknya itu saya juga tertarik baca tuh, pengen beli. Jadi kelanjutan belinya di Komunitas Bambu asalnya dari situ. Oh, ya berarti pertama tertarik dengan tema-tema yang berhubungan dengan sejarah. Pertama waktu di Kedai Cikini itu kan bazar umum ya. Nah, yang diambil pertama itu adalah buku Batavia. Iya, Batavia. Kenapa ngambil buku ini nih dari sekian banyak buku? Dari sekian banyak buku yang lain. Waktu itu seingat saya ya, sebelum baca buku yang seperti ini, saya itu rutin baca majalah Intisari. Nah, waktu itu ada satu edisi khusus dari majalah Intisari yang membahas, judulnya itu Pelangi Cina Indonesia. Di situ tuh menceritakan orang-orang Cina yang ada di Indonesia yang berpengaruh, terutama yang paling banyak memang di Batavia. Salah satunya itu kayak legenda si Ui Tambasya. Terus siapa? Yang Kokim An itu, yang mayor Cina yang terakhir itu, yang rumahnya ada di Jalan Gajah Mada. Oh, yang jadi gedung Chandranaya sekarang. Chandranaya betul sekali. Nah, salah satunya itu. Nah, dari situ saya juga tertarik hal-hal yang berhubungan dengan Batavia. Jadi waktu pertama kali ngelihat buku Batavia ini di Kedai Cikini, sudah pasti saya ambil itu. Kenapa tuh? Kenapa bisa? Aku sampai penasaran. Kenapa bisa penasaran sama karena baca Intisari tadi. Dan kenapa akhirnya awal tertarik mulanya sama Batavia?
Karena Batavia itu kan pusat pemerintahan ini ya waktu masa kolonial dulu Jadi ya. sebelum Indonesia merdeka, Heeh. ada suatu pusat imperium ya, Ya. yang gede gitu ya, dan itu Batavia gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi di Batavia dulu-dulunya kayak gitu, saya tertarik dan pengen baca lebih lagi. Terus juga kan kalau nggak salah ada ya di komunitas bambu bukunya Nyai Dasima tuh. Nyai Dasima ada, Dasima itu kan legenda ya. Nah, itu juga jadinya pengen tahu lebih banyak lagi. Aku bisa tahu juga tentang Nyai Dasima. Ini, ibu saya itu seneng dongeng. Oh. Dulu tuh kali pertama tahu Nyai Dasima tuh dari dongengnya ibu. Terus waktu lihat di buku-bukunya komunitas bambu ada Nyai Dasima, pasti saya beli itu. Terus habis itu lihat-lihat lagi tuh, termasuk bukunya Pak Abdul Khair ya, yang Tanah Abang Tempo dulu. Iya. Terus Betawi Tempo dulu juga, folklore Betawi juga, jadinya ya merambat-merambat banyak ininya yang disuka gitu. Bagian apa paling menarik dalam buku ini? Ini yang kehidupan sosial di Batavia pada masa itu. Kenapa itu? Kehidupan sosial pada waktu itu. Karena kalau baca seperti itu tuh pasti kita berimajinasi ya. Oh, iya. Dulu itu zaman kayak gitu, ternyata seperti itu. Orang kalau kayak orang-orang Belanda yang diikutin banyak membantu atau apa itu kayak apa sih kira-kira? Ngebayangin, suka ngebayangin aja memang. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kan udah nggak ada ya. Maksudnya ketika kita ngebayangin, wah ternyata kok itu jauh banget sama yang kita lihat sekarang gitu. Apalagi pemandangan orang Belanda terus diikutin dayang-dayangnya gitu. Itu kan sesuatu yang cukup aneh kalau kita bayangin di otak gitu. Jadi ya menariknya dari buku ini tuh banyak ilmu-ilmu yang unexpected yang tidak diduga gitu. Sama kayak yang ini juga ya, kehidupan sosial di Batavia. Ya, ini masih tentang Batavia nih kawan-kawan. Jadi banyak ya kalau misalnya masuk Jakarta itu ngebahas tentang kebudayaan Betawi, terus Batavia dan Jakarta gitu. Ini juga termasuknya ini sama nih. Ini buku yang dibaca sama Bagita juga. Profil etnik Jakarta. Malah lebih lebih ada kayak data statistiknya juga kan. Penghuni Batavia dulu itu kalau keturunan Tionghoa berapa persen, keturunan Bali, termasuk yang diperdebatkan sama Babe Saidi yang meninggal kemarin itu. Oh iya. Itu bahwa siapa kan Lance Castle bilang tuh kalau leluhurnya orang Betawi itu budak segala macam kan bilangnya nggak terima tuh. Nggak terima tuh. Nah itu kan bukunya dari sini tuh ngambil data-datanya juga kan diceritain di situ. Memang banyak kontroversi ya terkait budaya sejarah Betawi. Makanya kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut, baca banyak buku. Baca buku ini, baca yang lain juga oke gitu. Tapi Batavia udah nggak tersedia di marketplace yang dua ini. Yang ini sama John Hill Mandela. Nah, mungkin kalau misalnya datang langsung ke toko masih ada nih, masih banyak nih. Udah mulai langka. Gitu ya. Termasuk ini juga nih, Batavia awal abad 20. Ini terjemahan dari bahasa Belanda. Langsung diterjemahin ke sini. Nah, di sini tuh kalau maksudnya penerbit sejarah kan biasanya menerjemahkan dari bahasa Inggris misalnya. Ini kita menerjemahkan dari bahasa Belanda. Gitu, dan kita tambahin gambar-gambar juga di sini. Jadi seri Batavia tamat semua ya? Hampir kayaknya ya. Iya. Jadi walaupun genrenya sama tapi masih dicari lagi ya? Kebetulan kalau saya tipenya orangnya begitu. Jadi misalnya bisa ngebayangin gitu ya, mungkin isinya nggak terlalu jauh beda, tapi kalau beda bukunya kayak mesti tuh pengen tahu gitu. Iya, walaupun ada yang terulang juga ya. Namanya sejarah kan biasanya begitu ya. Beda-beda. Merujuk ke sini, merujuk ke sana gitu. Terus buku apa lagi nih? Buku tentang genre apa lagi nih yang dibaca nih? Itu. Ini siapa Mustika Rasa. Itu kayaknya beruntung banget komunitas bambu mau nerbitin lagi ya. Sekarang kalau nyari yang bekas mahal. Kecuali kalau memang orang yang mau ngoleksi cetakan pertama atau apa gitu mungkin nggak masalah. Tapi kalau aku ini sudah cukup puas. Udah dibaca semua resepnya? Kalau dibaca sebagian aja yang mungkin saya familiar ya. Kalau enggak kayak enggak. Atau malah mungkin udah dicoba. Kemarin juga kita cobain. Oh iya ya, ada ya yang nyobain ini. Waktu ulang tahun Kobam kemarin kita bikin beberapa masakan dari Mustika Rasa tuh. Ada yang masak namanya Mas Jum. Dia masak ayam paniki, terus ayam terus terancam.
Terus habis Macam-macam. itu yang pepaya itu ya? Ikan, sop ikan apa ya kemarin itu? Sop ikan banjal. Oh, iya, ikan sop Itu ikan. memang di sini kan dari Nusantara ya, jadi kita memang mencari resep-resep dari berbagai daerah di Indonesia dan kita gabungkan gitu ya. Dan ternyata ya nyambung-nyambung aja gitu. Antara ayam paniki dengan sop ikan banjal itu enak gitu, bisa dicampur. Seingatku kalau nggak salah dulu Mas Rizal juga selain bawa buku ini sama yang itu loh, yang buku tua dari Belanda itu, yang tulisannya tuh kookboek gitu lah, nggak tahu lah itu tulisannya zaman Belanda gitu. Kayak dia sempat ngejelasin buku itu juga, tapi kita orang Indonesia juga punya rasa. Iya. Iya, kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya di perpustakaan nasional itu banyak juga ya yang majalah-majalah wanita, majalah perempuan pada masa Belanda gitu ya. Cookbook, kalau cookbook sih aku belum pernah ketemu ya. Cuma kayak misalnya cara-cara merawat diri gitu-gitu itu menarik juga dilihat ya. Karena ejaannya juga masih ejaan lama gitu. Termasuk di Mustika Rasa juga kita ejaannya masih ejaan lama juga. Iya, Mustika Rasa. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ada yang komen nggak di TikTok? Belum ada ya? Baru komen suka ruang baca bukunya sama komentar Mustika Rasa warisan Soekarno tanda tanya. Iya, warisan Soekarno. Prakarsa Bung Karno ya. Iya, ini Mbak Gita kebetulan juga pembaca senior, tapi baru pertama kali ke Kobam, baru pertama kali lihat. Pengen tahu banget tempatnya gimana. Mm-mm. Akhirnya kesampaian. Iya. Dan di sini kita juga ada buku-buku yang udah dibuka ya kawan-kawan. Kalau misalnya mau main ke sini, terus masih bingung mau ambil buku yang mana, itu bisa lihat di situ. Tuh. Nah, terus ada lagi nih genre-genre lainnya gitu. Nah, nanti ada yang terakhir buku yang paling baru juga, yang termasuk salah satu yang paling baru yang kita terbitin. Sebelum sampai ke situ, ini contohnya ini. Buku ini. Kenapa nih Mbak? Kok suka baca sesuatu yang bertemakan Tionghoa? Kenapa ini? Aku tuh kadang-kadang kalau ditanyain alasannya kenapa baca buku yang berhubungan dengan Tionghoa, jadi cuma nggak tahu kenapa. Emang aku suka aja yang apa berbau-bau Asia Timur atau apa itu suka. Terus dari kecil juga ibu ya, itu kalau buat saya emang besar banget peranan ibu saya. Sering ngajakin nonton film ini, film silat. Oh. Kalau zaman jauh sebelum itu. Jadi saya kan udah generasi tua ya, kayak jadi zaman-zaman masih pakai video Betamax dulu tuh yang kasetnya tebal-tebal gitu. Kami suka nonton serial apa Cina-Cina silat-silat kayak gitu. Terus biasanya kalau kita nonton kan suka suka kebudayaannya atau apa lah kayak gitu, pengen tahu lebih banyak, dan ketika ada bukunya pasti pengen baca. Hanya itu aja sebenarnya, simple alasannya. Simple ya alasannya. Sebenarnya dari nonton film-film silat itu pas gede jadi apa ya, ada nostalgic juga yang kebawa juga tentang budayaannya, jadi penasaran. Tapi kalau kita baca buku kayak gini misalnya ya, kan informasi yang didapetin tuh banyak tuh. Informasi yang didapetin banyak, biasanya kita pengen tahu lebih lagi. Misalnya kita baca salah satu buku tentang Tionghoa di Batavia gitu. Terus habis itu ada yang menceritakan, atau mungkin di buku yang lain gitu, bahwa pada tahun 1740 pernah terjadi huru-hara pembantaian orang Cina kayak gitu. Otomatis juga biasanya kita pengen tahu nih, ada nggak sih buku yang khusus membahas masalah itu? Ternyata ada. Tadi kata Masnya sudah nggak ada ya, udah nggak dicetak. Tionghoa dan huru-hara Batavia 1740. Yang udah dibuka ada, cuman nggak dijual. Iya. Kayak udah dibuka ya. Ada nggak bukunya tapi? Tapi ada bukunya kemarin nih. Huru-hara Tionghoa. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya ini deh, baca yang itu. Ini Wukong baca nggak nih Wukong? Yang mana tuh? Ini. Oh iya, Nah, ini. itu juga. Kapiten Tionghoa di Betawi dalam tahun 1740. Dia kan penulisnya New Jolan ya. Habis baca ini akhirnya saya jadi pengen baca lagi tuh yang Dalam Tawanan Jepang, karena sama-sama penulisnya. Ini kayak bukan, gitu. bukan Neo Jolan. Oh iya bukan ya. Tapi Dalam Tawanan Jepang memang Neo Jolan. Ada iya benar, maaf. Jadi lintas zamannya. Yang dibaca juga lintas zaman. Iya. 1740 ke Dalam Tawanan Jepang itu kan 40-an. 43 ya. 42 ya. Tapi memang menarik juga, ini kan berarti kan selain tadi huru-hara, ini ngebahas kapiten Tionghoa tahun segitu juga, tahun 1740. Jadi dari dua sisi yang berlainan ya.
dari dua sisi yang berbeda gitu. Itu bisa bisa menambah pengetahuannya juga gitu. Kalau ini masih ada ya? Yang masih ada ya. Buku yang udah lama banget Yang nggak ada yang Guru Hara tadi. Guru Hara iya udah nggak dijual ya. Mungkin nanti kalau misalnya banyak peminatnya bisa tuh kita cetak. Jadi biar tahu apa sih waktu itu Guru Haranya. Gitu. Lucunya apa? Tapi kalau gitu. zaman saya kecil itu nonton film-film Asia itu paling itu vampir yang gitu yang film kungfu itu paling itu kungfu Hustle gitu-gitu ya. Jackie Chan gitu-gitu. Kalau karena saya generasi lama ya, dulu sebelum bangsanya Yoko, siapa itu diputar di Indosiar, saya udah pernah nonton duluan ya, karena emang hiburannya cuma itu waktu itu. Belum ada TV swasta. Nah, ini salah satu bukunya Ong Hok Ham. Setelah baca Ong Hok Ham, di sini kan kita juga ada pengantar tentang sosok Ong Hok Ham itu sendiri. Kalau dari Mbak Gita, apa yang Mbak Gita sukai dari Ong Hok Ham? Orangnya nyentrik kan ya? Nyentrik ya? Seseorang yang nyentrik itu pasti selalu menarik. Itu tahu Ong Hok Ham dari Kobam atau dari Kobam? Waktu dari baca itu buku ini? Bukan, yang On Seong. Oh, On Seong dulu malah. Dari On Seong dulu. Habis baca On Seong, terus habis itu ini, jadi pengen tahu Ong Hok Ham itu nulis buku apa aja. Salah satunya ini, terus habis itu yang Runtuhnya Hindia Belanda, dan yang lain-lain dari Ong Hok Ham, akhirnya ikut baca juga. Iya. Akhirnya jadi ngefans sama Ong Hok Ham ya. Makanya tadi nanya itu kira-kira diterjemahkan bahasa Indonesia apa enggak? Bukunya ya tulisan David Riff juga. Iya, David Riff juga salah satu penulis Kobam. Tapi dia kemarin juga menulis tentang Ong Hok Ham gitu, biografi Ong Hok Ham. Gitu. Masih tersedia yang bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Nah, terus selain udah kita beranjak dari Tionghoa nih. Sekarang kita ke Jepang. beranjak ke salah satu kolonis Indonesia ya. Jepang ya. Yang kemarin sempat ramai juga videonya ya. Ini ada 3 buku. Video yang apa? Video Bu Aiko. Oh iya, yang Bu Aiko itu. Ya, Bu Aiko menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Bukannya dia dari Jepang. Tapi aku nonton juga itu. Iya, kalau misalnya kita belajar sejarah kan kita jadi mempertanyakan kan. Emang sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya kita itu merdeka dengan usaha kita sendiri, atau memang sebenarnya waktu itu kalau misalnya Jepang nggak kalah, kita nggak merdeka? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, itu yang kita tanyain ke Bu Aiko supaya kita dengar pendapat ahli itu seperti apa gitu. Nah, ini 2 buku yang ditulis sama Bu Aiko juga. Kenapa nih mulai baca buku ini nih? Alasannya sama juga, karena saya juga termasuk suka yang berbau-bau dengan Jepang. Iya ya, masih jadi Asia selain sejarah Jepang, kalau buku-buku di luar kayak budaya-budaya Jepang gitu saya juga baca. Otomatis kan dia juga pernah menjajah negara kita ya. Nah, pasti harus tahu juga. Selain buku Bu Aiko, apa baca buku sejarah Jepang yang lain? Iya, yang sejarah global ya maksudnya. Tapi yang bukan bahasa Indonesia, yang terbitan luar. Kayak gitu, terutama yang budaya-budayanya Jepang. Nah, dari buku ini apa yang fakta yang baru diketahui dari buku ini? Fakta yang diketahui dari buku ini sebenarnya nggak terlalu ini ya. Maksudnya sebelum baca ini, saya juga ada yang tahu dari buku-buku yang lain. Yang saya benar-benar baru tahu tuh yang itu. Yang ini? Eksperimen keji nih. Yoi. Maaf ya jadi beralih ke sini namanya. Iya, oke. Dari Jepang, masih Jepang juga sih. Eksperimen keji kedokteran penjajahan Jepang. Ini udah tamat bacanya. Nah, gimana nih? Kenapa yang menyengangkan dari ini atau apa? Ya, aku nggak pernah tahu kalau ternyata dulu itu pernah ada eksperimen buat orang-orang yang mau dijadiin Romusa itu kan, terus habis itu diuji coba juga untuk percobaan virus itu ya. Itu aku nggak pernah tahu sama sekali. Jadi kalau aku nggak baca buku ini, aku nggak tahu. Nggak kenal sama si dokternya itu juga. Iya, Dokter El Mokhtar itu ya. Aku juga itu. kebetulan juga baru tahu Dokter El Mokhtar dari buku ini. Sama berarti. Iya, ilmuwan dan ya salah satu penggagas juga ya lembaga-lembaga pengetahuan gitu di sini ya. Dan itu salah satu tokoh yang tragis juga ya kisahnya ya. Akhirnya dia dibunuh gitu. Iya. Kalau nggak baca buku itu, kayaknya aku nggak tahu. Iya, dan yang salah satu yang mencengangkan lagi, Jepang itu ternyata bukan cuma menyiksa kita secara fisik, maksudnya secara kejahatan perangnya itu bukan yang
Romusa kan kita selama ini tahu ya kalau Romusa itu suruh membangun apa, misal mirip sama kerja Rodi gitu ya, misalnya membangun jalan gitu, terus dikirim kemana untuk kepentingan perang. Tapi kalau vaksin itu kan ranahnya itu ilmu ya, scientist gitu ya, di bidang medis. Itu juga saya baru tahu gitu, kalau misalnya di sini pernah ada kejadian kayak gitu. Kalau nggak salah habis baca buku ini, itu kan ada referensi buku-buku yang lain tuh ya. Itu aku sempat nyari juga. Yang mana itu yang eksperimennya Jepang yang di Cina sama yang di Korea ya. Itu malah lebih sadis lagi bukunya. Itu ada gambar-gambarnya itu di ini orang-orang dipotong atau apa itu dikasih lihat jelas. Itu aku habis baca buku ini baru nyari itu baca versi Inggris. Buku itu bahasa Inggrisnya. Kebetulan Bu Aiko Kurosawa juga baru terbit buku tentang itu juga di Jepang. Jadi dia menulis membandingkan ya antara kekejaman vaksin di Cina sama di Indonesia. Jadi salah satu yang dia bahas juga tentang yang El Mokhtar itu. Jadi dalam buku itu dia menjelaskan separohnya, nggak separohnya juga sih, kayak sebagiannya untuk menjelaskan peristiwa Jepang yang di Cina, sebagiannya lagi untuk menjelaskan yang di Indonesia gitu. Dan di situ Bu Aiko itu menggunakan sumber, jadi dia wawancara juga sama yang pernah tentara yang mengaku menjadi salah satu bagian dari itu yang di Cina. Pasukan itu ya. Pasukan vaksin. Jadi berarti abis ini mau ada buku baru ya? Semoga ya, doain aja kawan Kobam. Kalau yang ini kan yang di Jawa ya. Ya. Tapi memang yang lebih mencengangkan yang ini, dan kayaknya aku waktu itu bacanya sampai ke bawah suasana banget deh. Ngebayanginnya. Terus habis itu lebih horor lagi setelah baca yang dari bahasa Inggris. Tapi referensinya aku dapat dari ini. Iya. Yang itu gambarnya lumayan terkenal itu ya, yang dibuang di laut ya, yang di pantai. Apa 1753 atau berapa sih itu kodenya? Ada gitu judulnya juga kode itu. Iya tuh yang lumayan terkenal tuh gambarnya tuh yang di Manchuria apa sih? Kan ya? Yang bukan apalah ya yang itu tumpuk-tumpuk itu loh orang di itu. Kayaknya itu gambarnya cuma gedung yang udah kebakar gitu. Apa ilustrasi? Sampulnya. Aku lupa deh, tapi ada tuh. Emang gambarnya lumayan serem. Tapi di dalamnya tuh ada gambarnya apa? Kayak mayat itu ditaruh di atas ini, terus habis itu apa? Yang dipotong-potong gergajinya sampai orangnya bawa gergaji gitu juga ada gambarnya. Lebih serem lagi. Cuman ya aku baca itu setelah baca ini. Kalau misalnya buku yang serem-serem, pernah baca buku apa lagi? Soalnya di Kobam ada beberapa buku yang serem juga. Itu yang kayaknya aku belum pernah baca, yang cerita sama masnya tadi ya, bukunya Kobam tentang PKI itu aku belum pernah baca. Oh, Musim Menjaga. Apa aja pokoknya yang berhubungan dengan PKI. Aku belum pernah baca. Itu berkas Yang ini kan, ya ini aku tahu tapi nggak baca. Kuburan Massal juga ya. Ya salah satunya juga Musim Menjaga, itu juga dari judulnya juga ada jagal-jagalnya kan. Ada gambarnya di ya gitulah. Iya. Tapi memang udah sesuai dengan judulnya ya. Tahu tapi nggak beli karena belum berani baca. Ya aku tentang PKI itu yang baca cuman gerwani-gerwani itu aja, yang sama apa? Yang ibu dokter itu loh, yang jadi dokter di camp pelantungan itu. Nah itu cuman baca 2 buku itu aja. Soal kalau yang itu kan nggak ada penyiksaan ya kan, mereka cuma di penjara terus diceritain kegiatannya di penjara, itu hampir sama kayak bukunya Dalam Tawanan Jepang. Kegiatannya hampir sama seperti itu juga. Tapi kayaknya udah nggak ada ya Mas, sudah nggak cetak lagi ya. Dalam Tawanan Jepang ya, Dalam Tawanan Jepang. Situ ada yang bertanya nggak nih di pembaca? Bagian paling serem dari buku Eksperimen Keji. Bagian paling serem. Yang disiksa-siksa, terus habis itu nanti yang mau dibawa ke Ancol ya, itu yang pada akhirnya nanti dibunuh itu. Tapi memang nggak seserem PKI sih, tapi bagi saya tetap aja serem ya. Karena saya juga, masalah covernya udah begini sih. Jadi kalau mau baca gitu juga hawanya udah serem. Iya. Bagi saya. Terus selain itu kan juga sebelum disuntik vaksin kan orangnya juga banyak yang disiksa ya. Kalau misalnya disuruh mengakui sesuatu tapi sebenarnya dia nggak disuruh, tapi dia sebenarnya nggak melakukan itu, kan pasti disiksa juga sama Kempetai ya, yang orang Jepang itu. Yang serem juga bukan hanya Musa yang maksudnya yang memang udah beberapa kali juga sering disiksa juga sama tentara Jepang, tapi juga warga sipil ya.
Kalau misalnya ketemu di jalan, nggak mau nunduknya atau nunduknya kurang bungkuk banget juga ditendang kayak gitu kan yang sering kita baca. Iya, iya. Kempeta itu ya, kalau misalnya malam ada bunyi sirine, kalau kelihatan lagi ada di luar, itu bisa bahaya tuh. Jadi kalau zaman dulu tuh kita ada di Jakarta ya khususnya tuh ada bangkel-bangkel. Kalau misalnya ada sirine gitu pada masuk ke bangkel gitu. Bangkel atau apa sih intinya tempat sembunyi gitu ya. Tapi kayaknya di buku ini juga ada dibahas nggak semuanya orang Jepangnya juga jahat, ada juga yang baik. Maksudnya yang menyiksa tapi nggak sampai sebegitunya. Itu ada juga yang seperti itu. Terus yang ngasih makanan atau apa itu ada juga diceritain di situ. Oke. Jadi udah banyak banget sih ya ini yang dibaca ya. Masih banyak yang belum yang PKI itu. Dari yang udah dibaca, sekarang yang paling yang kira-kira pengen dibaca itu bagian tema-tema apa nih? Aku lebih suka Batavia sama Tionghoa. Batavia dan Tionghoa. Kalau iya, tapi kayaknya udah banyak dibahas ya. Udah banyak diterbitin ya, maksudnya dari awal. Sekarang sih kita belum ada lagi ya yang tentang Batavia. Mungkin kalau yang bukan Batavia ya, Jakarta ya, ini yang salah satu yang paling baru juga. Iya, Jakarta. Tapi Jakarta, aku pernah beda nggak ya kira-kira? Sama wilayah. Beda ya? Udah pernah baca wilayah? Kalau yang wilayah aku udah baca. Ya, sebenarnya ini adalah terlalu jauh. Cetak ulang buku wilayah kekerasan. Cuma covernya kita ganti dan ada tambahan pengantar baru dari Jerome Tadie. Dan ada beberapa judul-judul yang kita juga ganti gitu, judul-judul subbab gitu. Kertasnya. Oh iya ya. Ukurannya sih juga beda ya ukurannya ya. Kalau yang wilayah kekerasan tuh lebih gede. Ini lebih pocket sih, lebih bisa dibawa. Kalau yang terjemahan gitu belum ada lagi ya? Belum sih ya. Kayak Singapura Tempo Dulu itu kan terjemahan juga ya, John Bastin. Singapura Tempo Dulu. Oh ini ya? Itu dulu sebelum aku baca itu aku pernah baca yang versi bahasa Inggrisnya. Kalau Sumatera, sejarah Sumatera gitu baca nggak? Baca yang bahasa Inggrisnya, yang Indonesianya belum. John Bastin. Iya. Sumatera Tempo, Singapura Tempo Dulu. Iya. Itu kan buku terbitannya Oxford. Banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau misalnya ada gitu yang mau diterjemahkan, kayaknya seru juga. Tapi kayaknya udah banyak kok ya terjemahannya. Ya kan? Buku terjemahan. Iya banyak. Dan aku salah satu yang aku suka karena terjemahannya smooth. Oh, ini terjemahannya, ini penerjemahnya siapa ya? Mari kita lihat ya. Jadi ibaratnya kalau baca ya enak aja. Kadang kan ada kita baca buku terjemahan tapi nggak enak banget. Oh gitu. Iya. Di sini tulisannya penerjemahan adalah tim komunitas bambu. Itu artinya ini adalah buku yang sudah lama diterjemahkan tapi belum terbit-terbit. Oh begitu. Iya, biasanya gitu. Kalau di Kobam misalnya nih ada naskahnya sebenarnya udah lama dari redaksi, udah pernah diterjemahkan tapi belum selesai, disunting gitu ya. Udah ganti ke pengurusan redaksi misal. Naskah itu masih belum diterbitin juga. Oh, tapi sebenarnya udah selesai diterjemahin. Nah, itu bisa jadi belum selesai, bisa jadi udah selesai. Makanya di sini mungkin dinamain tim komunitas bambu karena waktu itu dikerjakan oleh bukan hanya satu orang. Gitu. Sama itu juga udah ganti-ganti cover berkali-kali ya Kepulauan Nusantara itu. Kepulauan Nusantara baru dua kali ya? 2 kali. 2 kali. Ini baca juga, Mbak? Udah. Wow, ini buku padahal besar sekali ya. Malay Archipelago. Satu lagi, Malay Archipelago. Ini juga udah salah kali satu ya? yang menarik. Kita ada gambar ularnya itu. Nih. Iya. Ini gambarnya, iya ya? Iya, gambar ular. Saya tuh kayaknya gambar ular deh, iya kan? Ini bukan ular sih ya? Apa? Ini kayak akar gitu. Oh, akar. Kayaknya. Iya. Yang dibeli yang ini atau yang ini? Yang bahasa Inggris. Oh, aku baca gitu. yang bahasa Inggris. Baca bahasa Inggrisnya ya? Iya. Kepulauan Nusantara. Soalnya lebih duluan tahu yang bahasa Inggris. Iya, jadi si Russell Wallace ini jadi sebenarnya Kobam bukan cuma sejarah apa ya? Indonesia. Sejarah yang gimana ya? Karena ini kan menceritakan salah satu ilmuwan besar dunia ya. Tapi dia jadi pernah mendatangi ya wilayah Nusantara, Malay Archipelago itu. Dan ini salah satu orang yang juga berperan besar ya untuk
supaya teori evolusi itu Darwin itu muncul. Jadi Darwin udah bikin teori evolusi, memang udah mempelajari itu, tapi dia nggak tahu orang di mana di dunia yang juga meyakini itu selain dia gitu. Iya. Dan ternyata si Wallace itu di Kepulauan Nusantara juga berpemikiran sama seperti Darwin gitu. Nah, kita juga sebentar lagi akan nerbitin buku juga yang masih ada hubungannya sama naturalis, contohnya si Wallace ini. Nah, yang mau kita terbitin adalah pendahulunya Wallace. Siapa tuh? Namanya George Everhard Rumphius. Nah, dia itu salah satu peneliti naturalis juga yang berdiam di Ambon. Dia terkenal, yang kalau misalnya searching Rumphius di Google tuh muncul tuh cendekiawan buta dari Ambon. Gitu ya? Iya. Jadi memang cerita itu ya. Memang dia tuh kisahnya lumayan menarik ya, karena dia udah menulis juga ya. Karena seorang naturalis kan kerjanya nulis perjalanan dia dari awal datang ke sini, terus habis itu melihat spesies-spesies yang dia lihat, dia gambar juga. Tapi apa daya waktu itu akhirnya dia di tengah perjalanan menulis itu dia terserang suatu penyakit matanya gitu, dan dia akhirnya buta. Dan akhirnya yang meneruskan pekerjaannya itu orang lain. Jadi dia diktein tuh tentang penemuan-penemuan dia, misalnya dia nemuin bunga apa gitu, dia jelasin ke yang nulis. Jadi yang orang yang nulis itu nulis berdasarkan omongannya dia gitu. Itu nanti yang mau terbit. Iya gitu. Dan itu juga miris juga karena gambar-gambarnya juga dia kan udah sempet gambar tuh sewaktu sebelum dia buta, tapi gambarnya kebakaran gitu. Nah, itu kisah-kisah yang kayak gitu kan yang menarik ya. Termasuk di Wallace juga kan ada pengantar juga ya dari Sangkot, dan Sangkot tadi di buku yang pertama belum ada pengantar dari Pak Sangkot. Yang Pak Sangkot kebetulan yang menulis buku eksperimen keji itu ya. Iya, ini baru ada di jilid yang kedua gitu. Yang pertama baru ditulis sama Tony Whitten ya. Yang kedua ditambah sama Pak Sangkot. Jadi menambah. Ini yang ada yang di baru ini ya. Nambah itu namanya insight gitu. Kira-kira apa lagi nih buku yang udah pernah dibaca? Tapi ini juga udah banyak banget loh. Senior banget nih. Udah lama soalnya. Udah lama banget soalnya. Itu ya yang apa? Yang Betawian itu kayak si siapa? Oh, ini loh. Ada yang Colen 11 Colen di malam lebaran kayak gini saya juga suka baca. Ini baru ini nih baru belum baca nih yang ini nih. 11 Colen di malam lebaran, setangkel cerita Betawi. Terus yang di apa? Terang bulan, terang di kali. Nah, itu juga bulan dulu ada film tahun 30-an, Terang Bulan di Langit Malaya. Itu salah satu film yang paling terkenal tuh di Indonesia waktu itu. Terang bulan, terang di kali kan masih ada, aku sempat lihat di sini. Mantap. Sama yang itu Jakarta tahun 50, 60, 70 yang pengarangnya Firman Lubis ya. Firman Lubis. Gambang Jakarta itu juga. Kalau yang Gambang Jakarta itu kayaknya masuk, tapi sekarang sudah nggak dicetak lagi kayaknya ya. Tapi dicari di apa? Yang jualan bekas-bekas gitu juga sudah mulai jarang juga kelihatan. Aku punya 2 kalau misalnya mau. Soalnya pernah ketemu satu ada yang jual murah, ini aku beli. Barangkali ada yang pengen gitu, suka ngasih dobelan. Iya, jadi buku Kobam juga banyak dijual di, maksudnya yang buku yang udah agak langka kali ya, itu dijual second gitu. Iya. Tapi janganlah kawan Kobam tertipu dengan apa tuh namanya bajakan. Gitu. Sayang sekali karena bajakan ya selain karena memang merugikan penerbitan, kedua gak layak untuk kalian koleksi, karena kalau misalnya kita beli buku baru ya itu, kalau buku Kobam ya pasti beda sih, kayak maksudnya dari kertas, terus juga kualitasnya sih. Kalau misalnya beli buku bajakan itu kan pasti kualitas seadanya, apa mungkin di fotokopi kayak di dalamnya itu gambarnya suka nggak jelas, kalau ada gambar nggak jelas, terus juga tulisannya juga miring gitu kan. Kalau foto belum pernah beli, mungkin nggak tahu. Pernah aku beli soalnya. Pernah waktu itu karena buku itu udah nggak ketemu di mana-mana. Ada ya buku waktu zaman kuliah gitu ya. Ada tuh disuruh nyari buku ini dan memang butuh. Terus dicari di mana-mana tuh nggak ada, dan cetakannya miring. Nah itu aku nggak tahu kalau aku beli itu bajakan. Orangnya bilang itu asli gitu. Oh gitu. Terus ternyata dilihat kok kayak gini. Nah itu salah satu pengalaman beli buku bajakan tuh gitu.
Tapi biasanya kalau yang sudah biasa itu suka ngerasa kok, kayak nggak agak-agak nggak normal gitu. Iya, gitu. Sama itu mungkin ya boleh kalau misalnya saya mau ngasih tips, kadang kalau di komunitas bambu kan suka ada diskon tuh. Suka pantengin aja. Soalnya kadang-kadang kalau pas lagi ada diskon, dia bisa lebih murah daripada yang buku bekas sekalipun. Itu pengalaman saya sih. Biasanya lihat diskon itu di mana? Instagram. Oh, di Instagram nih, yang suka ngupload-ngupload. Atau kadang-kadang juga suka di WhatsApp. Oh, WhatsApp. Karena selain di marketplace-nya di Tokopedia, aku biasanya kadang-kadang juga WhatsApp. Pernah juga beli WhatsApp. Biasanya kalau WhatsApp itu yang pre-order ya. Ini juga di TikTok lagi diskon. Begitu ya. Sekalian belanja yang Pasti tahu tuh. Kalau pas lagi diskon gini, pasti lebih murah daripada yang di luar. Beberapa orang yang jual buku juga ada kok yang jual ori dan masih bagus. Masih ori dan masih baru, bukan yang second. Itu juga ada beberapa. Iya, reseller juga banyak sih ya, reseller. Ya, betul. Oh, berarti reseller ya? Iya, mungkin ya. Oh, kalau reseller ya kita harus paham harganya. Iya. Yang nanya nih Mir, rekomendasi buat mahasiswa katanya. Rekomendasi buat mahasiswa. Mahasiswa apa tuh? Gak tahu, mahasiswa aja. Mahasiswa mungkin kalau mahasiswa sejarah ya. Mungkin bisa aja kalau mahasiswa bukan sejarah juga ada sih banyak buku. Ini terus ini ya. Ini kali ya. Sama itu mungkin, bukan 350 tahun dijajah itu. Ya, itu orang suka banyak ini. terus apa lagi ya? Kayaknya tetap harus. Dari itu apa? Dari mbaknya apa? Dari Amira apa rekomendasinya? Oke. Pertama ya jelas ini ya, buku tentang sejarah ya. Apa itu sejarah, apa guna sejarah ya. Karena banyak yang menganggap sejarah itu cuma hafalan gitu. Nah, itu salah satu yang harus dipahamin sama mahasiswa kalau misalnya sejarah itu bukan hafalan tapi memahami gitu ya. Terus ini juga tentang filsafat sih ya, dan semiotik ya, untuk yang mempelajari budaya, misalnya belajar dari Fakultas Ilmu Budaya. Ini bisa sih mengantar ke filsafat barat, berkenalan dengan eksistensialisme kita dan kami, karena kan kalau misalnya sejarah mahasiswa kan kadang suka kadang-kadang bertemu dengan filsuf ya, tanpa sengaja gitu, misalnya bertemu tulisan dari mana tuh filsuf ini gitu, tapi dia nggak kenal filsuf itu, terus dia jadinya tahunya setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalnya kita baca buku ini gitu kan, kita bisa paham tuh pengantarnya gitu. Terus tadi dari Mbak Gita, karena apa nih? Itu umum banget kayaknya ya. Iya, kenapa nih? Soalnya kan kita suka denger tuh dari waktu kita zaman sekolah dulu, kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Nah, 350 tahun tuh apa sih? Periodenya selama masih sama VOC, kemudian setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda sendiri. Nah, sudah jadi sini. Buku ini maksud saya. Sama yang tadi itu Kepulauan Nusantara juga bagus. Kepulauan Nusantara. Iya ini ya. Yang ini ya. Ini Malayar Cipileku. Kisah perjalanan kajian manusia dan alam. Ya, sebenarnya sih menariknya karena bagaimana sih orang luar memandang Indonesia pada masa itu. Nusantara gitu. Contohnya juga History of Java yang Raffles, tapi di sini nggak ada. Itu Jawa Tempo dulu ya. Iya, di sini nggak ada kebetulan ya. Tapi kawannya Raffles gitu, pada masa itu juga nulis buku sejarah Sumatera juga tuh. Namanya William Marsden. Jadi ya, aku punya yang terbitan Oxford. Oh, ada ya? Itu cukup rare. Karena sebenarnya si Raffles itu juga menulis History of Java itu juga dibantu sama si Marsden. Jadi ya si Marsden itu memang menulis di bagian Sumatera gitu ya, bukan dibantu sih sebenarnya. Kayak dia saling ya gimana ya? Sebenarnya Raffles itu kan juga dibantu oleh banyak orang. Dia juga pakai arsip-arsip Belanda, arsip-arsip karyawan VOC gitu di masa lalu gitu. Terus kalau dari aku sih mungkin ini malah ya, apa? Kemunculan komunisme di Indonesia ya. Ini ya, iya. Karena sering biar tahu ya kenapa ada di negara kita gitu. Bisa baca ini berarti. Iya, karena selama ini kan kita
kita kurang kenal sama komunis tapi kita tahu PKI. Taunya cuma itu aja. Iya, sebatas itu gitu. Rata-rata kalau yang ini ya, yang belum banyak baca. Nah, jadi kenapa sih kita harus baca buku ini karena itu gitu, untuk lebih memahami lagi sih. Biasanya kalau udah baca satu nanti pasti pengen tahu yang Iya, mungkin habis ini jadi penasaran sama Tan Malaka misalnya. apa gitu. Jadi kemana-mana bacanya. Iya. Biasanya mau seperti itu. Iya. Ada lagi nggak tuh yang bertanya? Buku yang paling berkesan. Yang paling berkesan apa tuh, Mbak? Itu tadi. Tadi yang terakhir ya. Eksperimen keji. Eksperimen keji ya. Karena itu sesuatu yang baru banget buat aku. Jadi mungkin kesannya timbul itu karena itu sesuatu yang baru bagi saya. Atau kalau mungkin orang yang sudah banyak baca gitu mungkin sudah tahu. Tapi maksudnya ini buku yang menyayat hati ya? Itu juga. Tapi yang paling penting karena saya baru tahu. Gitu. Jadi paling berkesannya di situ. Oke. Kayaknya rata-rata semua buku itu pasti punya kesannya masing-masing. Kayak ada aja gitu yang baru, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Terus kalau udah tahu satu, jadi pengen tahu yang lain-lainnya, jadi pengen baca yang lainnya. Ada lagi kah? Udah. Tapi ini kan buku yang bertemakan sejarah, dan di Kobam juga ada buku-buku yang bukan sejarah ya, kayak contohnya sajak gitu. Apakah tertarik gitu ya untuk membaca sajak gitu misalnya, atau kamus dialek Jakarta gitu? Kalau saya sajak belum, nggak tahu, memang dari dulu belum tertarik aja, atau mungkin memang belum pernah baca bukunya juga ya. Kecuali kalau udah pernah baca bukunya bisa jadi tertarik. Kita memang belum pernah baca. Tapi yang tadi tuh buku yang sempat disebutin itu siapa itu namanya tadi? Nyai Dasima. Ya. Nyai Dasima itu gimana tuh kalau baca Nyai Dasima? Itu di buku itu ada 2 versi juga kan? Kalau nggak salah 2 versi cerita. 2 versi. Ada 2 versi. Cuman ya hampir sama seperti apa yang didongengin ibu saya. Nyai Dasima. Itu kan masih di Betawi ya, Batavia juga. Masih ada masih berhubungan aja. Tapi selain itu kayaknya juga nerjemahin ini kan. Itu kayaknya aku pernah baca juga itu Samurai. Terus Kamikaze, Hiroshima, bukunya John Hersey yang Hiroshima kayaknya diterjemahin juga sama Kobam. Tahu aku. Ada di mana Jet? Bukunya kecil gitu. Hiroshima. Di bawah kayaknya. Samping Kamikaze. Oh ini kami kasih. Jadi kayaknya masih berhubungan juga, yang pengen tahu tentang Jepangan juga boleh baca Pasukan Berani Mati Jepang, Kamikaze. Terus kalau yang Hiroshima ya memang mirip versi memang terjemahan ya, memang sama ceritanya. Ia menceritakan korban-korbannya. Nah, dari situ juga ada yang khusus lagi ngebahas tentang namanya tuh Hibakusa. Hibakusa itu orang yang masih hidup, yang selamat dari pengeboman Hiroshima Nagasaki itu. Apa di buku itu juga diceritain juga atau enggak tentang orang luar negeri yang sedang ada di Hiroshima waktu itu? Ada kalau yang di John Hersey, yang di Hiroshima. Udah pernah baca yang Hiroshima? Belum. Hiroshima belum baca. Mantap. Itu tentang di Jepang. Yang ini aku punya tapi belum baca. Wah, punya tapi belum baca. Berarti saking banyaknya nih bacaan. Nggak tahu ya, kadang-kadang itu judulnya juga memikat sih. Gitu kok, kayak judulnya ini mungkin menarik. Biasanya kalau misalnya habis baca buku itu didiskusikan juga sama teman atau keluarga atau gimana? Nggak punya teman. Maksudnya yang sama-sama, ya, bukan yang sama-sama ya, yang bisa diajak berdiskusi. Tapi misalnya kira bukan tahu Kobam juga bukan dari teman juga. Iya. Karena mungkin dari teman juga. Tapi kalau misalnya mau memulai pembicaraan itu mungkin ada juga yang mau, cuma sayanya aja yang enggak. Iya. Kalau misalnya mau diskusi tuh bisa nanti di sini. Kalau pas lagi ada acara gitu ya? Iya. Gitu. Itu biasanya apa yang didiskusiin dari buku yang dibahas itu? Iya, kalau misalnya diskusi itu biasanya sekaligus memperkenalkan buku baru. Oh ya, kayak diskusi buku yang aku suka datang ke Cikini itu ya.
Waktu itu di Cikini waktu itu ada diskusi buku apa ya? Yang aku pernah datang tuh bukunya ini Pak David Riff yang angkot itu. Oh, angkot. Terus habis itu bukunya Pak Scott Merilis yang Angkot Jakarta. itu bukan yang di diskusinya, bukan yang di ini ya, Bentala Budaya Aku datangnya yang di kedai Cikini. Cikini. Oh, Iya. cuma ini doang ya? Sama Cuma ini Mustika Rasa. Oh, bareng. Oh enggak, beda Oh, waktu. beda. Ini tuh aku dititipin temen jadi bawa ini 2 gitu. Oh, Masih inget banget. apa gede lagi Iya. ya? Waktu itu harganya 400-an berapa gitu lah, tapi sudah dikurangin. Seingat aku. Jadi tertarik kayak kalau misalnya waktu itu tahu ya ada diskusi angkot bus Minangkabau. Iya. Itu pasti menarik tuh karena kan dari judulnya aja udah penasaran sih. Angkot kok dibahas gitu kan. Ya, tapi memang layak untuk dibahas so isinya Iya. juga. Sama kayak kalau misalnya kita lihat Menarik untuk di dibahas. jalan suka lihat becak, truk yang sama-sama dihias. Itu juga sebenarnya logikanya sama yang dibahas di buku ini ya. Kenapa sih Dan bisa itu sampai kayak gitu? Terus angkot. budaya apa yang mempengaruhi gitu ya? Ya, itu menyenangkan kalau misalnya tahu-tahu yang kayak gitu. Mustika Rasa. Kalau biasanya kalau ada beda buku satu gitu kan pasti ada juga yang lain-lainnya toh. Taunya juga seringnya dari situ. Terus habis itu ya lihat di marketplace aja. Ada lagi tuh yang itu. Apalagi kalau pas lagi ada diskon juga. Nyari tuh apa yang belum punya dan pengen dibaca. Bisa ditabung juga ya. Maksudnya ditandain dulu sebelum belinya. Di wishlist. Wishlist. Iya, di wishlist. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada. Ini Oke. komentar-komentar kayak rencana event Kobam di luar Jawa. Oh, luar Jawa. Terus Memungkinkan nggak itu di luar Jawa? Di luar Jawa sebenarnya sih pengen ya, cuma kalau di luar Jawa itu kita harus pergi ke sana. Juga susah. Oh iya benar. Tapi kita sebenarnya ada di apa yang di Makassar tuh nama toko Surwako. bukunya itu Dialek. reseller ya? Dialektika. Dialektika. Itu toko buku kan? Iya, sebenarnya kayak pengen juga mampir kan, pengen lihat di sana orang pada beli buku Kobam, buku apa aja sih yang terkenal di sana misalnya. Iya, apa beda sama pembaca Jawa misalnya, baca di dalam Jawa. Masa beda? Makanya penasaran kan, di sana buku yang laku tuh buku apa sih? Apa Mustika Rasa juga gitu. Kalau faktor kayak gitu mempengaruhi nggak? Faktor Beda daerah, beda orang, beda buku yang nah, dibaca itu gitu. kita belum pernah riset. Yang selama ini bisa di riset itu cuma audiens ini ya, sosmed ya. Dari daerah mana aja gitu. Gitu. Dari luar negeri juga ada ya yang suka nonton. Ada Orang Malaysia pasti. Malaysia, Singapura. Tetangga doang sih tetangga. Iya. Ya. Paling sama ya negara jajahannya kayak Belanda, Jepang. Oh iya, Itu Belanda ada betul. kelompok sekian tapi ya mungkin 1-2 orang tapi tetap ke detect. Kalau Belanda gitu dia ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ini sih cuma ngeliat aja sih. Lihat aja. Oh iya. Tapi kalau ngelihat ya berarti paham bahasanya mestinya ya. Gitu nggak sih? Kalau enggak gitu, ini nggak tahu dong. Bisa jadi juga itu orang Indonesia. Atau orang Belanda yang belajar Indonesia. Nah, Wishlist. Oh, wishlist. Kira-kira dari Mbak Gita yang masuk ke wishlist tuh kira-kira apa nih? Perang melawan penjajah belum kebeli. Oh ini, ya lumayan pricey ya ini ya. 408 aku tadi cek. Oh iya, ini pas sama nih. 408. Belum sempat kebeli itu. Nih, kenapa emang pengen beli buku ini? Ya pengen tahu aja yang ditulis di situ apa. Ya Ini ada sih pengantarnya. sangat jauh ya, rentangnya dari tahun 1510 sampai 75. Perang apa aja tuh yang termasuk? Kira-kira yang mendekati setelah kemerdekaan, paling nggak setelah tahun 50 aja. Kira-kira apa yang dibahas ya? Iya, perang iya zaman Orde Baru. Oh. Itu wishlistnya. Nah, ini wishlist 1. 3 ada 3, satu lagi apa? 3 ya? Apa ya yang belum ya? Itu yang Mas ya, yang tentang PKI ya. Oh, Tapi itu bukan wishlist. Yang ini. Yang apa? Banyak, kayaknya hampir Oh. semua buku yang berhubungan dengan PKI di Kobam aku belum pernah baca. Iya. Ini yang paling baru sih ya tentang PKI ya. Ini di Aceh sih. Ya, khususnya di Aceh gitu. Cuma kalau
yang lebih menyeluruh tuh musim menjagal sih. Sama ini mungkin. Kayaknya aku belum beli yang ini. Yang Perhimpunan Indonesia ini. Iya. Oh, Ya, ini juga ada sampulnya Ini Pak juga Ata. Dwi Bahasa. Tuh. 3 ya? Satunya apa ya? Itu udah punya sih yang itu. Ini juga menarik, tapi aku udah baca yang itu Robert Crip itu. Ini. Itu termasuk yang apa? Ceritanya itu sesuatu yang saya belum pernah tahu juga. Tentang jago. Jadi Ya sebenarnya kan? buku ini juga mirip-mirip sih sama bukunya Margaret Van Til juga ya. Yang apa? Batavia Kala Malam. Oh, Udah pernah baca belum? oh. Itu juga ngebahas tentang jago ya, contohnya si Pitung gitu. Tapi si Pitung juga ada bukunya Abdul Khair ya. Si Ada Pitung. sendiri. Mencari si Pitung. Ini bukunya. Ini Batavia Kala Malam. Nih. Ini Masuk ya, termasuk terbitannya Masuk. Oh, ini yang si Pitung. Ini Aku Pitung. belum pernah tahu. Iya. Ini yang kemarin diskusinya sempat diberhentiin yang kalau nonton itu apa namanya bersama editor kemarin. Ini kita bikin diskusi tentang Buku ini. buku ini. Nah, waktu itu menjadi kontroversi juga karena ada yang apa tuh namanya pihak yang merasa informasinya mungkin tidak sesuai karena dia mengaku sebagai keturunan ya keluarga dari ini apa komentar gitu atau apa? datang waktu itu Oh, datang ke sini. datang ke diskusinya Oh, waktu itu mungkin dia datang karena merasa keluarga disebutkan jadi di sini. jadi Oh, iya gitu. jadi mungkin buku ini memang di dalamnya ada beberapa informasi yang wah orang jadi wah bukan seperti ini gitu tapi kan itu mungkin bagusnya diskusi kan supaya lebih nah itu Jadi juga yang menurut dia tidak sesuai itu apa? yang tidak sesuai itu ada sih informasi tentang suatu tokoh gitu gitu Nggak seperti yang dituliskan di buku ini. gitu tapi kan banyak pendapat ya kalau misalnya contohnya juga kalau misalnya di sini udah disebutin nih tentang misalnya si Pitung di sini juga diceritain lagi jadi kan ada dua sisi ya kayak Jago juga kaum revolusioner Jakarta ya ini sebenarnya udah setelah kemerdekaan ya tapi kan revolusi. iya 45 kan 45 sampai 49 cuma yang namanya preman ya maksudnya bukan preman sih para Sipil. Freeman gitu ya Freeman itu yang termasuknya Jago dan kaum revolusioner itu kan sudah ada sejak masa ini kan masa si Pitung ini yang nanti lanjut juga dibahas di Jakarta Keras gitu. Tadi PMP terus tadi yang kedua yang tentang PKI satu lagi Sama itu tuh aku tahu tapi belum beli dan belum baca Pemberontakan Nuku. oh ini iya Tahu tapi belum beli dan belum baca juga pastinya. Mungkin 3 kalau disebutkan 3 itu. Ya. Itu juga aku belum baca yang Pemberontakan Nuku juga. Sama itu ya, saya itu juga belum pernah baca kecuali bukunya Cindy Adem doang yang berhubungan dengan Pak Karno. Oh, berarti yang tentang Pak Karno di sini Belum pernah baca sama pengen. sekali. Yang paling kelihatannya menarik itu yang mana nih? Yang mana ya? Belum tahu yang Iya. mana. Banyak sih ya Soekarno mah di sini mah. Dan itu kayaknya. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Sama itu loh menarik juga kalau misalnya mau diterbitin lagi yang aku bilang bukunya Tio Tek Hong tadi. Oh, Mungkin ya itu kalau buat saya karena saya tertarik Batavia. Mungkin bagi yang itu menjawab pertanyaan ini ya. Buku apa yang harapannya dicetak ulang? itu Tio Tek Hong itu. Mungkin kalau misalnya ada yang suka ngebayangin pengen tahu situasi Batavia zaman dulu salah satunya juga bisa dibaca dari bukunya Tio Tek Hong itu. Beda dengan Tionghoa di Batavia. Mungkin apa sama? Beda lagi. Itu di judulnya Keadaan Jakarta Tempo Dulu kalau nggak salah. Oh iya, gitu. Yang gambarnya kayak ada di sungai, ada kapalnya gitu kalau nggak salah ya. Ya, kayaknya deh. Lama kecil bukunya. Kayak Tipis Di gitu. Bundan. Lama banget. Ya, itu lah. Gitu. Kayaknya udah nggak cetak. Yang gambar itu lumayan famous ya, gambar yang di sungai itu. Kayaknya pernah dijadiin apa ya? Sampul atau bukan ya? Si bukunya Tio Tek Hong tadi. Yang tadi gambar sungai yang ada kapalnya juga bukan sih? Yang melintas di situ yang di Oh, kalau yang itu mungkin sampul yang Batavia abad ke-20 tapi sebelum yang ini. Itu kayaknya dari Masuk juga gambar sampulnya warna biru apa hijau gitu. Iya itu. Nah,
Tadi bukunya ada di sini. Ada Batavia tahun apa di awal abad 20. Nah, sampul sebelum itu kayaknya. Nah, ini. Nah, sebelum ini. Sampul sebelum ini itu ada yang gambar itu, seingat aku. Iya. Kayaknya ya. Iya, tapi di sini kita nemu yang ini nih. Iya, punya aku juga yang itu kok, yang baru. Kita kan udah ngebahas buku nih. Banyak banget ternyata yang udah dibaca sama Mbak Gita. Gitu. Iya. Apa manfaat yang Mbak Gita dapat setelah kenal Kobam dan akhirnya baca segini banyak buku Kobam? Jadi apa yang saya tahu cuman sedikit, jadi tahunya banyak. Itu udah pasti. Terus karena ya itu tadi, kalau kita sudah baca satu buku, biasanya dari buku itu kan kita tahu sesuatu jadi pengen tahu yang lain lagi yang berhubungan dengan itu. Jadi akhirnya baca lagi, otomatis kan kita tahunya banyak jadinya. Itu kalau buat saya manfaatnya itu. Oke. Pastinya jadi terutama kalau yang berhubungan dengan sejarah, kalau bagi saya ya taunya ya cuman sejarah yang waktu kita dulu belajar di sekolah. Tapi ternyata kan di luar itu ternyata banyak banget hal-hal yang berhubungan dengan sejarah negara kita. Kalau misalnya kita nggak baca dari buku-buku seperti ini, nggak akan pernah tahu. Kalau hanya sekedar baca dari yang yang ada di sekolah, kalau hanya berhenti belajarnya dari situ aja tanpa baca-baca buku yang lain, dan salah satu penunjangnya ya buku-buku yang diterbitkan dari komunitas bambu. Iya. Nah, ini kan udah banyak nih buku. Pasti ada sedikit saran lah ya untuk buku-buku Kobam biar makin baik ke depannya. Tuh kira-kira dari Mbak Gita apa tuh sarannya? Apa ya? Tema yang bertambah mungkin ya? Kira-kira tema apa yang perlu ditambah nih Kobam? Itu mungkin kalau dari aku mungkin yang terjemahan ya, Mbak. Oh iya. Kayak klasik ya. Kalau buku-buku yang diterbitkan Oxford itu kan banyak kan yang yang ngebahas tentang Indonesia tuh. Nah, salah satunya ya kayak yang Singapura Tempo dulu atau apa itu kan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti itu aja. Oh iya. Yang sejenis itu maksudnya ya. Oh iya. Nah, nanti bisa kita himpun saran-sarannya ya. Biar kita semakin sering nebitin buku terjemahan ya. Tapi kalau kayak gitu kira-kira yang minat banyak nggak sih? Lumayan ya kalau misalnya kalau yang terjemahan suka ada yang nanya ya kalau di Instagram gitu, ada buku ini nggak gitu. Oh, kita belum ada buku itu misalnya gitu. Terjemahan dari buku yang dia tanyain tadi. Iya. Di Twitter sih paling banyak nanya. Di Twitter ya? Iya. Berarti emang banyak yang minat ya kalau untuk terjemahan. Kayak gitu tapi disebutin ya masih judulnya apa gitu. Iya. Yang di screenshot, ada niat nemuin buku ini nggak? Gitu. Paling sering tuh di Twitter. Kapan-kapan dong aku cek punya aku ya, nanti aku kasih tahu ke Masnya. Barangkali ini ada gitu yang mau yang bisa diterjemahin. Juga ada diskusi juga sama klub buku gitu. Buku apa ya waktu itu Kuasa Rahim. Terus habis itu ada yang juga salah satu yang dibahas di situ ada buku ini nih. Buku terjemahan ya, makanya buku bahasa Inggris ada niat diterbitin atau enggak gitu. Berarti banyak juga yang kayak gitu ya. Banyak tuh. Kalau buku terjemahan lumayan banyak minatnya sih memang. Tapi ya kita yang udah sempat kita terjemahin juga udah lumayan banyak sih. Kalau misalnya kawan-kawan yang mungkin nyari yang mirip-mirip gitu misalnya, atau buku babon gitu, biasanya ada sih kalau sini mah. Contohnya itu yang Sriwijaya ya. Itu kan banyak yang nyari juga. Itu kalau buku bekasnya juga masih mahal harganya. Kebangkitan Sriwijaya itu. Ya, sekali dua pernah lihat. Udah jam berapa tuh, Dok? Udah siap. Ya, tadi kita udah ngebahas bukunya. Terima kasih juga Mbak buat sarannya. Aku juga terima kasih. Udah diajakin main kesini, udah tahu tempatnya. Jadi nanti kalau mau kesini udah tahu. Iya. Ini kalau misalnya kawan-kawan ada yang tertarik juga kayak Mbak Gita selama ini taunya dari online, biasanya beli online. Kalau misalnya mau mampir silakan di Depok. Beji. Kayaknya alamat lengkapnya. Kayaknya udah sering disebutin. Jalan Taufikur Rahman nomor 3, Beji Timur, Depok. Ya, kayak lapangan Hawaii. Kalau main langsung pasti lebih enak ngelihatnya. Lebih banyak tema-tema yang ini. Iya, bukunya juga ada yang nggak ada kan tadi tuh yang Batavia tuh kan udah nggak di. Yang mana? Yang itu. Nggak ada. Nggak ada. Tinggal beli yang di sini aja di Marketplace sudah. Oh. Kenapa kok nggak ada? Kan di sini ada, jadi bisa dilayanin gitu. Enggak. Stoknya nggak banyak.
Kalau stoknya nggak banyak di marketplace Iya. nggak ada. Kayak dalam tawanan Jepang tadi ya. Itu malah udah nggak bisa balik kayaknya deh. Oh, makanya berpacu dengan waktu kalau gitu. Udah kalau misalnya nggak ada yang tanya, ya udah kan? Ya kita akhiri saja live hari ini. Giveaway ada hadiah. Oh udah ada. Oke, karena Mbak Gita datang live, kita ada hadiah Alhamdulillah. buku ya biasa ya kalau mau diapa gitu. Iya, buku, ada pasti hadiahnya, ya. buku sama tas. Terima kasih banyak, Pak. Bagus ini tasnya. Oh iya, iya. Ini kita kasih lihat ya. Oh iya tadi wishlist. Jodoh berarti ya. Ini tadi ada di wishlistku, nggak taunya dapat. Ya ampun, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Beruntung aku bisa dapat izin. Berarti emang udah jodoh dapat buku ini. Ya semoga semakin banyak yang wishlist yang bisa terpenuhi ke depannya dan semoga bisa terus jadi kawan Kobam. Sip, terima kasih. Pasti Makasih. menjadi orang yang setia sama Kobam. Makasih kawan Kobam yang udah nonton. Bye. Selamat sore. Ini Oh, di sini, dapat Sal. Ren.